Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Hayati dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas akhir, yaitu dengan judul Analisa Sistem Informasi Penjualan Tas Fashion berbasis website. Penjelasan pertama yaitu latar belakang. Dengan berkembangnya dunia teknologi informasi saat ini telah banyak mempengaruhi manusia dalam berbagai aspek seperti bisnis, politik, dan perekonomian. Salah satu aspek yang mengalami dampak besar dari berkembangnya teknologi informasi merupakan aspek penjualan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, penjual dan calon pembeli dapat melakukan transaksi secara online sehingga transaksi dapat berjalan meskipun kedua pihak tidak harus bertemu satu sama lain. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi penjualan produk berbasis web yang dapat meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Yang kedua yaitu mengingat persaingan bisnis semakin ketat serta menjadi sarana yang tepat untuk promosi produk yang ditawarkan kepada masyarakat umum. Selanjutnya ada analisa solusi. Yang pertama, untuk merancang sistem informasi penjualan produk berbasis web yang dapat meningkatkan pelayanan terhadap konsumen dan memperluas pangsa pasar. Penjelasan yang kedua yaitu menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan produk, mengadakan kampanye, dan berinteraksi pada pelanggan. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu meningkatkan kualitas produk tas, mengingatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan dengan mengingatkan komunikasi antara perusahaan dan pelanggan. Selanjutnya, perusahaan mampu memperluas jaringan pasar keluar Jawa Tengah dan seluruh Indonesia, dan adanya peluang nama perusahaan dapat dikenal seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu analisa sistem berjalan. Yang pertama, tas fashion dibeli dari pemasok atau produsen dalam jumlah besar dan disimpan di gudang. Selanjutnya, penjualan dilakukan melalui platform e-commerce seperti marketplace. Yang ketiga yaitu pelanggan memesan produk melalui situs web atau marketplace. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank, kartu kredit, atau e-wallet. Pesanan diproses dan dikemas di gudang dan dimiliki menggunakan jasa pengiriman. Yang terakhir yaitu layanan pelanggan melalui chat, email, atau telepon. Selanjutnya ada alur data flow of document. Yang pertama, pelanggan mengunjungi katalog tas fashion pada situs web. Yang kedua, pelanggan memilih tas yang diinginkan. Yang ketiga, setelah menemukan tas yang diinginkan, pelanggan memilih produk tersebut untuk melihat detail lebih lanjut. Yang keempat, pelanggan menambahkan keranjang belanja. Dan yang kelima, pelanggan melanjutkan ke proses pembayaran. Yang keenam, pelanggan diminta untuk login atau mendaftar. Yang ketujuh, pelanggan memasukkan detail pengiriman. Dan yang kedelapan, pelanggan memilih metode pembayaran. Yang kesembilan, ada sistem memproses pembayaran. Yang kesepuluh, pelanggan menerima konfirmasi pesanan. Nomor 11, sistem secara otomatis memperbarui stok barang untuk mengurangi jumlah stok yang terjual. Nomor 12, tim gudang menerima pesanan dan mengemas tas sesuai dengan pesanan pelanggan. Nomor 13, pesanan telah dikemas kemudian dikirim ke alamat yang telah diberikan oleh pelanggan melalui jasa pengiriman. Yang ke-14, pengiriman dikonfirmasi setelah diterima oleh pelanggan. Nomor 15, sistem mengirimkan permintaan umpan balik kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu ada tampilan rancangan flow of document. Di sini ada beberapa
slide. Untuk selanjutnya yaitu tampilan dari contact diagram dengan alur contact diagramnya. Yang pertama, pelanggan mengunjungi katalog tas fashion pada situs web. Nomor 2, pelanggan memilih tas yang diinginkan. Nomor 3, setelah menemukan tas yang diinginkan, pelanggan memilih produk tersebut untuk melihat detail lebih lanjut. Nomor 4, pelanggan menambahkan ke keranjang belanja. Nomor 5, pelanggan melanjutkan ke proses pembayaran. Nomor 6, pelanggan diminta untuk login untuk mendaftar. Nomor 7, pelanggan memasukkan detail pengiriman. Nomor 8, pelanggan memilih metode pembayaran. Nomor 9, sistem memproses pembayaran. Nomor ke-10, pelanggan menerima konfirmasi pemesanan. Nomor 11, sistem secara otomatis memperbarui stok barang untuk mengurangi jumlah stok yang terjual. Nomor 12, tim gudang menerima pesanan dan mengemas tas sesuai dengan pesanan pelanggan. Nomor 13, pesanan telah dikemas kemudian dikirim ke alamat yang telah diberikan oleh pelanggan melalui jasa pengiriman. Nomor 14, pengiriman dikonfirmasi telah diterima oleh pelanggan. Nomor 15, sistem mengirimkan permintaan umpan balik kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu tampilan rancangan contact diagram yang telah saya rancang. Berikut adalah gambarnya. Dan slide selanjutnya ada tampilan rule check dan level balance oleh contact diagram. Selanjutnya yaitu rancangan data flow diagram yang telah saya buat, dan ini adalah alur dari data flow diagram yang telah saya buat. Dan selanjutnya yaitu ada tampilan rule check data flow diagram. Untuk selanjutnya yaitu ada rancangan DFD level 1 kelola data. Berikut adalah rancangannya. Selanjutnya yaitu ada rule check DFD level 1 kelola data dengan level balance. Selanjutnya ada rancangan DFD level 1 pembelian produk. Dan berikut gambar yang telah saya rancang. Di sini ada dua yang pertama yaitu pilih proses keranjang belanja, dan yang kedua yaitu info faktur pembelian. Berikut rule check data flow diagram level 1 pembelian produk dengan level balance. Selanjutnya yaitu rancangan data flow diagram level 1 konfirmasi pembayaran. Berikut adalah tampilannya. Dan ini adalah hasil dari rule check DFD level 1 konfirmasi pembayaran dengan level balance, dan ini dipastikan untuk tidak error. Selanjutnya yaitu ada rancangan DFD level 1 komentar, dan berikut adalah tampilan dari rancangan yang telah saya buat. Selanjutnya itu ada hasil dari rule check DFD level 1 komentar dengan level balance. Untuk proses tersebut, dengan ini adalah hasil rancangan
hierarki input, proses output atau disebut dengan HIPO. Dan ini adalah tampilan dari HIPO-nya. Yang pertama yaitu ada kelola data admin, registrasi, pembelian produk, konfirmasi pembayaran, komentar, dan yang terakhir yaitu laporan. Selanjutnya yaitu ada hasil desain input. Yang pertama adalah berikut: memasukkan username atau password. Dan yang kedua yaitu menginput data lebih lengkap. Dan selanjutnya yaitu ada input barang atau input produk yang ingin kalian mau. Dan ini adalah desain output, hasil desain yang telah diinput dari desain sebelumnya. Yang terakhir yaitu ada menu pembayaran. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Dengan pengembangan sistem informasi penjualan tas fashion berbasis web, kini telah berhasil meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam bisnis penjualan tas fashion. Analisa sistem berjalan mengungkapkan beberapa tantangan utama seperti manajemen stok yang belum optimal, proses penjualan manual, dan keterbatasan dalam layanan pelanggan secara logistik. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan perbaikan yang komprehensif melalui otomatisasi manajemen stok, pengembangan platform e-commerce yang terintegrasi, peningkatan layanan pelanggan, dan optimasi proses pengiriman. Secara keseluruhan, sistem informasi penjualan tas fashion berbasis web ini tidak hanya mempermudah operasional bisnis, tetapi juga memberikan nilai tambah dengan meningkatkan pengalaman pelanggan dan mendukung pertumbuhan bisnis. Teknologi ini merupakan langkah strategis yang penting untuk tetap kompetitif di pasar yang semakin digital. Sekian presentasi dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.